Lalu bagaimana nih tips untuk kalian nih yang baru mulai live streaming bisa lancar di depan kamera? Yang pertama, welcome back again with Kang Adi Channel. Kali ini sudah memasuki bulan Ramadan ya teman-teman ya. Nah, gimana sih kira-kiranya nih buat kalian terutama para konten kreator pemula, bahkan mungkin host streamer pemula. Beberapa waktu lalu saya sempat janji ya mau ngebahas gimana caranya untuk menjadi host streamer yang profesional. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahasan yang di waktu yang lalu, kalian bisa nonton di pojok kanan atas ya teman-teman ya. Ada mengenai bagaimana cara berjualan agar bisa menghasilkan pundi-pundi cuan. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Nah, konten ini relate banget buat kamu host streamer pemula atau bahkan mungkin followernya yang baru 500 dan baru bisa live streaming ya teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau kamu tuh berhadapan di depan kamera suka grogi. Apalagi nih ketika menjadi seorang afiliator. Jadi kita fokuskan dulu adalah ini adalah untuk host streamer affiliate ya teman-teman ya. Dimana ketika kalian memulai karir kalian sebagai afiliator di TikTok, entah itu kreator misalnya elektronik, fashion, skincare dan sebagainya, banyak sekali. Namun kita tidak cukup ya teman-teman ya hanya mengandalkan video saja, karena di beberapa kesempatan ini biasanya para platform itu sudah nge-push para kreatornya untuk live streaming ya, terutama Shopee dan TikTok. Kalau Tokopedia sih masih untuk seller ya teman-teman ya. Lalu bagaimana nih tips untuk kalian nih yang baru mulai live streaming bisa lancar di depan kamera? Yang pertama, ini pastinya kalian harus membiasakan diri dulu untuk bicara di depan kamera ya teman-teman ya, dengan cara membuat konten sebanyak mungkin. Semakin sering kalian membuat konten, semakin tahu nanti kalian di mana kekurangan kalian. Karena sama saya pun ya teman-teman ya, kalau lihat di sini teman-teman, bacakin aja. Yuk kita lihat video saya ketika awal-awal konten di bulan Maret. Follow dulu Kang Adi nih. Saya bikin tutorialnya khusus buat teman-teman semua, dan bertahannya teman-teman bisa ambil di akhir video ini gratis ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman masuk dulu ke CapCut, kemudian ambil dulu foto atau video yang ingin. Nah itu dia ya teman-teman ya, jelek banget kan, masih kaku, kemudian setupnya juga masih aneh-aneh ya teman-teman ya, karena saya nggak ngerti banget. Coba kita bandingkan, saya yang mulai yang sudah lama ngonten selama setahun, ini dia videonya. Dari Malaysia dibully, kita lihat videonya. Nah buat teman-teman, kira-kira apa sih hikmah yang bisa diambil ketika kita menjadi seorang konten kreator atau saat posting di media sosialnya? Nah buat teman-teman semua, ini adalah sebuah hikmah ya yang bisa kita ambil. Jadi kita ini harus bijak ya ketika memberikan. Nah ini ya teman-teman ya, terjadi sebuah perubahan ya teman-teman ya, karena kita berusaha terus konsisten untuk menjadi seorang konten kreator. Nah yang saya lakukan saat itu adalah saya terus membuat konten di depan kamera. Awalnya pakai skrip, namun ternyata karena saya kesulitan untuk menghafal skrip, yang pada akhirnya saya coba improvement. Namun sebelumnya saya selalu membaca dulu nih benang merah apa saja yang akan dibahas di konten. Nah itu adalah salah satu syarat utama untuk menjadi seorang host streamer yang profesional. Kalian harus pede dulu di depan kamera. Nah kalau nggak tampil pede mau gimana teman-teman ya? Kalau kalian sudah berani muncul di depan kamera, menampilkan wajah, kemudian nah kalau kalian nggak tampil pede di depan kamera, lalu kalian gimana nih mau menjelaskan produk yang akan kalian bawakan saat live streaming ya teman-teman ya? Nah ketika kalian sudah berhasil membuat konten sehari 3 kali teman-teman ya, kemudian kalian coba lihat, evaluasi dulu kekurangannya dari mana. Misalnya ngomongnya terlalu cepat, kemudian intisarinya nggak dapat, atau mungkin isi kontennya terlalu muter-muter, itu bisa kalian coba gunakan AI. Nah seperti ini ya contohnya teman-teman ya perintahnya. Nah kalau misalnya kita mau bikin konten, biasakan nih kita buat sebuah prompt yang minimalnya kalian punya gambaran apa yang akan dibahas nantinya ketika kita saat akan membuat konten. Dan tentunya ini pun bisa kalian bahas lagi ketika saat live streaming nanti. Dan biasanya nih teman-teman ya, live streaming itu ketika pertama kali itu deg-degannya luar biasa. Kenapa? Karena takut ada yang nanya ya teman-teman ya. Nah
Yang pertama-tama coba kalian live streaming dulu tanpa menggunakan keranjang kuning. Jadi berusaha untuk merilekskan dulu otot-otot pikiran kalian supaya nggak tegang dan mukanya nggak terlalu begini. Bayang dong kalau mukanya nggak ada senyum-senyum dikit, orang yang masuk room kita tuh pasti ketakutan, dia bakal lari tunggang langgang. Nah, nanti kalian sudah mulai terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Nah, ini ada tugas yang paling berat. Kalian misalnya mau membawakan sebuah produk dari misalnya alat konten ya teman-teman ya. Contoh aja, misalnya kita akan ngebahas mengenai mikrofon dari Mixio seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian misalnya mempromosikan sebuah produk seperti ini, itu usahakan teman-teman baca dulu deskripsi yang ada di platform. Baik di Shopee, Tokopedia atau di TikTok itu sama aja deskripsinya. Itu kalian kuasai. Kalau seandainya kalian memang belum punya produknya, kalian bisa menggunakan gambar-gambar footage ya teman-teman ya yang diambil dari sellernya. Tapi jangan lupa izin dulu, karena sekarang tuh banyak banget kreator-kreator yang nyolongin live streaming orang lain. Karena kalian bayangin ya, saya untuk live streaming aja butuh tenaga untuk ngoceh-ngoceh depan kamera. Belum lagi beli lampu lighting kayak begini tuh, itu makan biaya. So pastikan kalian jangan jadi konten kreator yang jadi suka nyolong ya teman-teman. Itu nggak bagus banget dan kalian tuh nggak berkah ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ketika kalian sudah menguasai produk ini, meskipun belum punya produknya, itu kalian bisa menjelaskan dengan baik kekurangan kelebihannya, itu kalian akan mendapatkan trust dari para penonton. Terlebih kalau misalnya kalian punya sampelnya akan lebih baik ya. Dan memang teman-teman ya, ketika kita terjun di affiliate, mau nggak mau kita harus ke modal. Meskipun itu sampelnya hanya harganya sekitar 2-30 ribuan, tapi itu kalau kalian kuasai produknya dengan baik, itu akan mendatangkan sebuah kepercayaan yang sangat baik ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tempelin aja kertas di bawah handphone kalian ya yang kalian gunakan untuk live streaming. Kalian bisa baca dulu deh, misalnya ada 10 produk, kalian benang merahnya tulis aja kira-kira apa aja kelebihannya, apa aja kekurangannya. Semakin sering kalian live streaming, semakin sering kalian tampil depan kamera, itu akan melatih kemampuan kalian untuk mengingat lebih baik lagi ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya sudah punya produknya, kalian coba usahakan rasakan manfaatnya sendiri supaya ketika penonton itu membeli, itu value-nya dapat ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, jangan lupa tetap konsisten ya teman-teman ya, karena akhir-akhir ini traffic itu sering naik turun, terlebih di Shopee. Itu sangat sulit sekali, tetapi itu bukan sebuah rintangan buat kita dan jangan mudah menyerah karena tidak ada sesuatu yang instan. Semua itu butuh proses ya teman-teman ya. Untuk atas yang proper saya akan share di konten berikutnya dan kita akan hitung ya. Kira-kira budget live streaming yang murah meriah berapa nih ya teman-teman ya. Nah, kalau begitu jangan lupa teman-teman like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten yang lebih baru lagi, terupdate dan kemudian bisa menjadi insight buat kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.